Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Kita masih di pembahasan kana wa akhwatiha, kana dan saudari-saudarinya. Hari ini kita masuk di hukum lanjutannya. Hukum lanjutannya. Hukum seputar isim dan khobarnya. Hukum seputar isim dan khobarnya. Kata beliau, wa yajuzu fi khobari hadhil af'ali ayyatawassata bainaha wa bainasmiha. Ini hukum isim dan khobarnya. Wa yajuz, dan boleh. Fi khobari, pada khobar. Hadhil af'al, fi'il-fi'il ini yang kemarin itu, yang terbagi 3, beramal tambah syarat, beramal dengan syarat. Iya. Fi'il-fi'il itu khobarnya boleh ayat tawassat, untuk berada di wasat, untuk berada di tengah. Bainaha, antara dia, wa bainasmiha, dan di antara isimnya. Jadi susunannya sekarang adalah kana, khobarnya, isimnya. Dipahami ini? Jadi boleh berada di tengah. Boleh dia berada di tengah. Antara kana dan teman-temannya dan isimnya. Khobarnya di tengah. Nah contoh. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Coba perhatikan itu contoh. Kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Jadi haqqan itu khobarnya kana. Yang dikedepankan. Nasru itu isimnya kana yang diakhirkan. Paham kan? Itu dia di tengah. Wa qouli syair, dan perkataan penyair, falaisa sawaan alimun wa jahulu. Lihat itu, falaisa sawaan alimun. Sawaan apanya? Khobarnya laisa. Alimun isimnya laisa yang diakhirkan. Yang diakhirkan. Ini hukum pertama. Setelah selesai dari syarat amalannya. Ini hukum pertama. Hukum kedua, wa yajuzu ayyataqaddama akhbaruhunna. Ini lebih jauh lagi. Wa yajuz, dan boleh ayyataqaddam, untuk berada di depan. Akhbaruhunna, khobar-khobar mereka. Jadi sekarang susunannya gimana? Khobar, kana, isimnya. Nah, seperti di jumlah fi'il fa'il maf'ulun bi. Kan boleh kan? Asalnya kan fi'il fa'il maf'ulun bi. Berarti kana, isim, khobar. Kan begitu? Boleh juga fi'il maf'ulun bi fa'il. Kana, khobar, isim. Sekarang maf'ulun bi fi'il fa'il. Khobar, kana, isimnya. Begitu maksudnya. Ada hubungannya dengan pembahasan apa? Fa'il. Dibolehkan khobar mereka mendahului mereka. Illa, kecuali laisa wa dama. Kecuali khobarnya laisa dan dama. Tidak boleh berada di depan. Dua ini saja dikecualikan. Jadi asalnya boleh berada di depan. Kecuali khobarnya siapa? Laisa dan dama. Ini saja dulu yang ditahu. Ada perinciannya kenapa tidak boleh, nanti di buku, di syarah Qutun Nada insyaallah. Yang penting, khobarnya boleh berada di depan. Khobarnya boleh berada di depan. Kecuali khobarnya laisa dan khobarnya siapa? Dama. Kaqaulika, seperti perkataan kamu, aliman kana zaidun. Aliman kana zaidun. Apa i'rabnya aliman? Hah? Khobarnya kana, lihat catatan di bawah kan 437. Aliman adalah khobar kana yang dikedepankan mansub. Tanda nasabnya adalah fathah. Kana zaidun, dan zaidun adalah isimnya yang marfu. Tanda rofa'nya adalah dengan dhamma. Paham susunannya ini? Jelas ini? Mudah. Selesai. Kemudian berikutnya. Sebagian hukum kana dan saudari-saudarinya. Kalau tadi itu hukum isim dan khobarnya.
Kalau tadi itu hukum apanya? Isim dan khobarnya. Kalau sekarang hukum kananya sendiri dan teman-temannya. Kananya, fiilnya. Kata beliau wali tasori fi hadhil af'ali. Untuk tasrif fiil-fiil ini. Untuk tasrif fiil-fiil ini. Minal mudari, dari fiil mudarinya. Wal amarnya. Wal masdarnya. Wasmul fa'il, isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya, semua tasrifnya. Malil madi minal amal. Apa yang untuk fi'il madi dari amalan. Fi'il madinya kan beramal. Apa amalan fi'il madinya? Apa amalan fi'il madinya Kana dan teman-temannya? Merofa isim menasab khobar. Maka fi'il mudhari, fi'il amar, masdar, isim fa'il, malil madi. Apa yang dimiliki oleh fi'il madi? Minal amal, dari amalannya. Artinya sama juga. Mudharinya merofa isim menasab khobar. Paham kan? Masdarnya merofa isim menasab khobar. Isim fa'ilnya merofa isim dan menasab khobar. Persis. Tidak ada perbedaannya. Tidak ada perbedaannya. Ada catatan sedikit di bawah 438. Yaitu sebagaimana fi'il madinya beramal, demikian pecahannya beramal dengan amalan yang sama. Yaitu merofa mubtada dan menasab khobar. Jelas kan? Jelas ini pernyataan? Alhamdulillah. Terus, nah contoh. Contoh, kunu hatta yakunu mu'minina. Hatta yakunu mu'minina. Lihat itu, yakunu mu'minina. Yakunu beramal. Wawnya itu isimnya, mu'minina adalah apa? Khobarnya. Fil mudhari. Kul kunu hijaratan. Sama, kunu fil amr. Kunu fil amr. Wawnya itu adalah isimnya, hijaratan adalah khobarnya. Jelas kan? Sudah jelas sampai sini? Jelas? Kita masuk lagi hukum berikutnya. Dan ini kita belum pernah dapat, kalau itu tadi tasrifnya sudah kita dapat dari buku awal. Buku kedua lagi dapat. Sekarang diingatkan lagi. Setelahnya ini, belum pernah kita dapat. Pernyataan sekarang. Wa tusta'malu hadhil af'alu tammatan. Dan digunakan fiil-fiil ini dalam keadaan tammah. Ini fiil-fiil ini bisa dia tam penggunaannya. Apa artinya tam? Akan dikatakan oleh penulis ai mustagniatan anil khobar, yaitu tidak butuh pada khobar. Jadi ini keanehan fiil-fiil ini. Asalnya kan kalau ada kana antum apa? Ada kana maka ada apanya? Isimnya kana dan khobarnya kana. Tapi fiil-fiil ini kadang juga tamah. Apa artinya tamah? Tidak butuh pada khobar. Lihat catatan 441. Yaitu hanya butuh pada fa'il, tidak butuh pada khobar. Jadi i'rabnya itu kembali ke isim biasa, itu namanya tam. I'rabnya itu kembali ke isim biasa, yaitu antum i'rab setelahnya adalah apa? Fa'il. Kalau tidak ada khobarnya langsung bilang fa'il. Itu namanya sekarang fi'il tam. Berarti kana itu ada dua namanya. Kadang dia fi'il nakis, kadang dia fi'il tam. Yang beramal amalan kana itu meropa isim dan menasab khobar, itu namanya kana nakis. Lawan dari tam. Itu kana disebut kana apa? Nakis. Kalau dia butuh pada mubtada khobar, butuh pada isim dan khobar, namanya nakis. Kalau tidak butuh pada khobar, hanya butuh pada isim yaitu fa'il, namanya kana tamah. Kananya sedang tam sekarang. Kananya sedang apa? Tam sekarang. Tidak butuh pada khobar. Nah contoh ya. Di Quran bahkan ada penggunaannya. Wa in kana du usratin. Wa in kana du usratin. Tidak ada khobar dalam kalimat ini. Berarti i'rabnya du apa?
fa'il. Fa'ilnya siapa? Kana. Kembali ke fi'il biasa. Demikian pula saudari-saudarinya. Ai wa in hasola. Makna kana di sini kalau terjadi. Karena kana bisa bermakna menjadi. Kalau terjadi. Iya. Lihat di bawah 442 irobnya. Du adalah fa'il kana marfu. Tanda rofanya dengan waw karena asmaul khamsah. Dan kalimat ini disebut tam. Yaitu hanya butuh pada fa'il. Tidak butuh pada khobar. Jelas pembahasan kita sekarang? Itu kadang penggunaannya begitu. Lihat lagi contoh lain temannya kana. Fasubhanallahi hina tumsuna. Wahina tusbihuna. Perhatikan itu tumsun dan tusbihun. Amsa dan asbaha. Ada khobarnya di situ? Ada khobarnya? Tidak ada. Berarti sekarang dia apa? Tam atau nakis? Berarti dia lagi tam. Maka wawunya itu antum irob apa? Antum irob apa? Fa'il. Jangan pernah irob isimnya. Kalau tidak ada khobarnya, jangan irob isim. Itu dia sekarang lagi dalam keadaan nakis. Dia sekarang lagi dalam keadaan nakis. Takdirnya, hina tadkhuluna fis sabah. Ketika kalian masuk di waktu subuh. Kan tumsun asbaha. Amsa bermakna masuk. Antum masih ingat sorob? Bermakna masuk ke suatu tempat atau suatu waktu. Jadi terjemahannya masuk. Ketika kalian masuk di waktu subuh. Ketika kalian masuk di waktu sore. Paham terjemahannya ini? Ini kembali ke sorob. Kembali ke sorob. Adapun nahwunya bukan di terjemahannya. Tapi amalannya. Dipahami ini kan? Amalannya. Apa amalannya amsa dan asbah sekarang? Apakah meropa isim dan menasab khobar? Paham pertanyaannya? Jawaban kita apa? Tidak. Dia sekarang hanya meropa fa'il. Kenapa? Karena dia sekarang adalah apa? Tam. Tidak butuh pada khobar. Tam artinya tidak butuh pada khobar. Iya. Tidak butuh pada khobar. Jelas dulu sampai situ? Ada pertanyaan? Yang mana itu? Belum jelas itu pernyataan. Terkadang karena tidak butuh pada khobar. Wa in kana du usrah. Du fa'il kana. Kan gitu yang kita ngomong dari tadi. Dia itu tidak ada khobarnya. Paham ini namanya tam. Tidak ada apa? Khobarnya. Kalau tidak ada khobarnya berarti itu fa'il. Irobnya. Sudah. Iya. Kan tam artinya tidak punya khobar. Itu sih. Tidak punya khobar. Sudah? Semua kana dan teman-temannya bisa seperti itu. Illa zala wa fati'a wa laisa. Kecuali zala, fati'a dan laisa. Dia tidak pernah tam. Zala, fati'a, laisa. Fa innaha mulazimatun lin naksi. Sesungguhnya dia terus nakes. Apa artinya terus nakes? Terus butuh pada khobar. Berarti dari kana dan teman-temannya itu semua bisa tam, bisa nakis. Kecuali 3. Zala, fatiha, laisa. Antum kalau dapat laisa pasti ada isim dan khobar. Dapat fatiha pasti ada isim dan khobar. Dapat zala pasti ada isim dan khobar. Yang penting termenuhi syaratnya, syarat beramal sebelumnya. Jelas ini? Jelas itu? Dari teman-temannya kana? Ada masalah? 444, yaitu 3 kata ini dari temannya kana
selalu butuh pada isim dan khobar. Itu maksudnya. Tiga ini. Laisa fati azala, selalu butuh pada khobar. Beda kalau selain tiga ini. Maka dia bisa saja butuh pada khobar, berarti disebut fi'il nakis. Dan bisa tidak butuh pada khobar, disebut fi'il apa? Disebut fi'il apa? Tam. Jelas ini pembahasan kita? Jelas ini? Selesai. Hukum. Dan itu hukum umum untuk kana dan saudari-saudarinya. Sekarang pembahasan berikutnya. Dan ini adalah pembahasan terakhir untuk kana. Watak tasu, kekhususan kana. Jadi ini hanya terjadi pada kana, tidak pada temannya. Jadi kana itu kan bos. Bosnya ini bersaudara. Paham ini kan? Dia punya kekhususan. Dia punya kekhususan. Sekarang kekhususan kana. Watak tasu kana. Dan terkhusus kana. Bijawazi ziyadatiha. Boleh dia hanya tambahan dalam kalimat. Ini masalah. Karena itu boleh dia hanya zaidah. Tambahan dalam kalimat. Lihat catatan 446. Ada dan tidaknya sama. Tidak beramal. Berfungsi sebagai penguat kalimat. Jadi karena itu ada dalam kalimat. Tapi dia tidak punya amalan. Tidak merofa isim. Tidak menasab khobar. Tambahan. Cuman ada syaratnya. Supaya nanti kalau antum bertanya kapan itu. Ini kalau terpenuhi syaratnya. Jadi sekali lagi sebelum kita lanjut. Karena boleh hanya zaidah. Tambahan dalam kalimat. Tidak ada amalannya sama sekali. Tidak ada amalannya sama sekali. Tidak merofa isim. Menasab khobar. I'rabnya tetap mubtada khobar. I'rabnya tetap mubtada khobar. Karena zaidah. Karena tambahan. Untuk menguatkan kalimat. Kapan? Perhatikan syaratnya. Bisyar dengan syarat. Dengan syarat. Antakuna bilafdil madi. Satu. Dia berlafat madi. Berlafat kana. Itu pertama. Berlafat madi. Kan bisa ditasrif. Bisa ditasrif. Kana dan teman-temannya itu. Khusus kana. Dia itu bisa zaidah kalau lafadznya madi. Artinya kalau dia berlafadz mudhari, masdar, isim fa'il, amr, tidak mungkin zaidah. Tidak mungkin dia apa? Zaidah. Ini dia zaidah kapan? Berlafadz apa? Madi. Lafadznya itu kana. Itu syarat pertama. Syarat kedua dan ini penentu. Syarat kedua ini adalah penentu. Wa antakuna fi hashwil kalam. Dia berada di tengah-tengah kalimat. Kalimat yang bagaimana itu? Kita perlu catatan di bawah 447. Yaitu dia terletak di tengah kalimat yang saling membutuhkan. Di tengah kalimat yang saling membutuhkan. Seperti di tengah mubtada dan khobar. Di tengah ma ta'ajubiyah dengan fiilnya. Di tengah isim mausul dan silahnya. Kan gini saudara. Kalau ada isim mausul pasti ada siapa? Silah. Itu yang kita sudah pelajari. Kalau ada mubtada pasti butuh khobar. Itu yang kita sudah pelajari. Yang ditambah saya di sini tambah karena di buku ini nanti ada. Di antara ma dan fiil ta'ajub. Itu juga tidak bisa dipisah. Nanti akan kita pelajari di akhir kitab. Ada namanya fi'il ta'ajub. Kalau orang takjub terhadap sesuatu, ada ucapannya. Dia takjub terhadap makan, minum, pukul, ada wazannya. Ada wazannya. Yaitu dia wazankan dengan ma'af'al. Ma'af'ala. Ma ini namanya nanti ma ta'ajubiyah. Ma menunjukkan dia takjub. Dia lagi takjub. Iya, kagum terhadap sesuatu. Af'al ini adalah fi'il madhi yang berwazan af'al. Dipahamkan? Iya, fi'il madhi mabni
Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke ma. Yang mana ma ini adalah mubtada, ya. Ma ini namanya mubtada, khobarnya berupa jumlah apa? Fi'liyah. Antara ma dengan fi'il ta'jub, ma ta'jubiyah dan fi'il ta'jub tidak boleh dipisah. Tidak boleh dipisah. Sebagaimana antara mubtada dan khobar tidak boleh dipisah. Antara isim mausul dengan silatul mausul tidak boleh dipisah. Tiba-tiba di tengahnya ada kana berlafat madi. Maka pastikan kananya apa? Pastikan kananya apa? Tambahan. Dia bilang makana af'alah. Iya, misal begitu. Oh, karena zaidan tidak beramal. Iya, antum bilang Zaidun kana qaimun. Zaidun kana qaimun. Kan tadi kan khobar boleh di depan. Ya kan? Khobar boleh di tengah. Sekarang ini kana ini kan seperti isimnya seperti isimnya kana. Di mana dia sekarang? Di depan kan tidak boleh. Apa i'rabnya Zaidun sekarang berarti? Mubtada. Qaimun apa i'rabnya? Khobar. Kana apa i'rabnya? Zaidah. Tidak beramal di situ. Karena sekarang posisinya dia bukan di antara khobar dan isim. Kalau antara khobar dan isim kan beramal tadi kan? Beramal kan? Beramal. Kalau dia di sini khobar, di sini isim. Beramal. Tapi sekarang ini ada isim di depan, kemudian khobarnya setelah kana. Anda beramal. Dan dia zaidah. Ingat kalau dia berlafaz madi. Dipahamkan? Iya. Sama dengan antum katakan alladzi kana iya yajlisu. Iya. Antum bilang begini. Alladzi kana yajlisu. Alladzi apa? Isim mausul. Yajlisu silatul mausul. Pastikan kana berada di tengah situ. Berarti kana di sini apa? Itu namanya. Ini namanya hasfil kalam. Berada di tengah-tengah kalimat yang saling membutuhkan. Ada mausul, ada sila, ada ma ta'ajub, ada fi'il ta'ajub. Ada mubtada, ada khobar. Kana tiba-tiba di tengahnya. Maka kana di situ tidak beramal. Tapi ingat, berlafaz madi. Kalau dia berlafaz mudhari, ya sudah beramal. Kalau di sini seandainya di sini berlafaz mudhari, yakunu. Ya sudah antum baca qaiman. Karena dia pasti beramal di situ. Antum katakan Zaid tetap mubtada, yakunu fi'il mudhari, isimnya adalah dhamir mustatir, kembali ke Zaid. Qaiman adalah khobar yakunu. Kan begitu kalau berlafaz mudhari. Syaratnya dia sekarang ini berlafaz apa? Berlafaz apa? Madi. Perhatikan itu pembahasan. Ini kita belum pernah dapat tentunya. Jadi kana bisa tidak beramal. Dipahami ini? Sudah? Siapa yang belum paham? Iya, sudah bilang tadi, de lafat madi. Lafat madi. Ada lagi? Pulang? Ana kuntu. Ana mubtada. Kuntu tambahan. Qaimun lah kan tambahan. Kan dia berada di antara mubtada dan khobar. Kan antum bilang ana. Ana apa? Mubtada. Kan dia berada di antara mubtada dan khobar. Yang penting berlafaz madi. Pokoknya ini kan ucapan jelas tak? Yang penting berlafaz madi. Kan sama berarti tas pertanyaannya kan? Sama kan? Iya kan? Maksudnya berlafaz madi. Maka saya bilang yang penting berlafaz madi. Biar ditasrif. Biar ditasrif. Tapi tasrifnya madi. Kana kanu. Kanat kanata kunna. Pokoknya berlafaz madi. Jelas?
Ada lagi? Sebelum kita lanjut. Nah contoh, makana ahsana Zaidan. Ini kan contoh untuk takjub. Betapa bagusnya Zaid. Dia takjub dengan kebaikan Zaid. Betapa baiknya Zaid. Itu ahsan. Ahsana fi'il ta'ajub, ma ta'ajubiyah. Zaidan maf'ulun bi. Zaidan adalah maf'ulun bi. Dipahami ini? Ada catatan di bawah 48 irobnya. Ma adalah ma ta'ajubiyah. Karena sebagai tambahan yang berfungsi untuk menguatkan. Ahsana fi'il madhi. Dan Zaidan adalah maf'ulun bi mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Jelas kan? Jelas pembahasan ini? Selesai. Kalau antum jelas itu, lanjut lagi. Lanjut, masih? Baik. Watak tasu aido. Dan terkhusus juga dia. Siapa ini? Kana lagi. Bijawazi hatfiha. Ini masalah. Dia boleh dihilangkan. Ini masalah ini kana. Boleh dihilangkan. Ma'asmiha. Bersama isimnya pula. Boleh dihilangkan dia bersama isimnya. Sisa siapa? Wa ibqa'i khobariha. Dan tetap khobarnya. Tapi hafal tempatnya. Hafal tempatnya. Kalau antum dapat, nanti suatu saat antum akan dapat. Di dalam kalimat. Wadalika demikian itu. Jadi dia boleh hilang kananya. Boleh hilang bersama isimnya. Tiba-tiba ada khobar mansub. Ketahuilah itu khobarnya kana itu. Mana kananya? Hilang. Mana isimnya? Hilang juga bersama kana. Wadalika demikian itu kathir. Banyak. Sering. Ba'da lau. Setelah lau. Lau bukan laula. Kan setelah laula hilang khobar. Setelah laula hilang siapa? Khobar. Paham ini? Itu laula yang kemarin. Di pembahasan mubtada khobar. Di pembahasan mubtada khobar. Kalau sekarang ini bukan. Hilang kana dan isimnya. Setelah apa? Lau. Wa in. Dan in. Hafal itu dua tempat. Setelah lau dan in. Syartiyataini. Lau dan in syartiyah. Karena lau harf syart. In harf syart. Perbedaannya lau harf syart ghair jazim. Tidak menjazim. In harf syart jazim. Menjazim. Jadi kalau antum dapat tiba-tiba isim mansub setelah lau. Isim mansub setelah in. Pastikan itu khobar kana. Mahdhub. Khobar kana yang dihilangkan. Kaqaulihi alaihi salatu wassalam. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iltamis walau khotaman. Iltamis walau khotaman. Kenapa mansub itu khotaman? Paham pertanyaannya? Apa langsung antum jawabannya? Khobar kana yang dihilangkan bersama isimnya. Walau khotaman min hadidin. Lihat catatan. Min hadidin 449. Khotaman adalah khobar kana yang dihilangkan bersama isimnya setelah lau. Takdirnya walau kanal multamasu khotaman min hadidin. Walaupun yang dicari cincin dari besi. Kan Nabi bilang ringkasannya iltamis walau khotaman min hadidin. Cari walaupun cincin besi. Cari walaupun cincin besi. Itu kalau antum dah munculkan yang dihilangkan. Kalau antum munculkan berarti cari. Iltamis cari. Walau kanal multamasu. Walaupun yang dicari itu adalah khotaman min hadidin. Cincin dari besi. Begitu terjemahan lengkapnya. Walaupun yang dicari itu adalah cincin dari besi. Jelas? Jelas ini pertama. Pokoknya kalau ada isim mansub setelah lau maka sebagai apa?
Khobar dari kana yang dihilangkan. Demikian pula wa qaulihim, dan ucapan mereka. Ucapan mereka, annasu majaziyuna bi'amalihim. Manusia akan dibalas dengan amalan mereka. Belum datang pembahasan kita. In khairon, itu dia. In khairon fa khairun, wa in syarron fa syarrun. Apa irobnya khairon? Apa? Khobar kana yang dihilangkan bersama isimnya. Kalau khairun, fa khairun, itu khobar mubtada yang dihilangkan. Kan setelah fa, bukan setelah in. Masalah kalimat ini. Iya. Jadi kan in khairon. Khairon kenapa mansub? Itu pembahasan kita sekarang. Itu khobar kana apa? Yang dihilangkan bersama isimnya. Tapi fa khairun, itu khobar dari mubtada yang dihilangkan. Bukan khobar dari kana yang dihilangkan. Kalau khobar dari kana pasti mansub juga. Tapi ini kan fa khairun. Baca marfu, berarti dia khobar. Mana mubtadanya? Dihilangkan. Boleh nggak mubtada hilang? Boleh, sudah lewat pembahasannya. Sudah lewat pembahasannya. Wa in syarron. Apa irobnya syarron? Khobar kana yang dihilangkan bersama isimnya. Fasyarun. Apa irobnya syarun? Apa irobnya syarun? Khobar dari mubtada yang dihilangkan. Ke bawah, ke bawah. Supaya antum tahu takdirnya. Khairon dan syarron adalah khobar kana yang dihilangkan bersama isimnya setelah in. Takdirnya sekaligus sekarang takdir untuk mubtada tadi khobarnya. Takdir kalimat ini, in kana amaluhum khairon. In kana amaluhum khairon. Kan di awalnya apa? Annasu majaziyuna bi amalihim. Manusia dibalas dengan amalan mereka. Iya kan? Tiba-tiba wa in khairon fa khairun. Berarti in kana amaluhum khairon. Kalau amalan mereka baik, fa khairun. Apa maksudnya? Fa jazaohum khairun. Maka balasan mereka akan baik. Paham takdirnya langsung? Wa in kana amaluhum syarron. Kalau amalan mereka buruk, fa jazaohum syarrun. Maka balasan untuk mereka juga buruk. Paham takdir lengkapnya? Sudah muncul semua sekarang. Isim kana dan mubtada yang dihilangkan tadi. Sudah? Jelas itu? Hah? Tadi kita bilang kalau ada lau masih hilang kana dan saudaranya. Ada kana dengan isimnya. Kalau mungkin ada ayat lau kuntum ta'lamun. Lau kuntum. Itu ada kana dan kalau tidak salah isim. Lau kuntum. Sekarang apakah ada pernyataan wajib hilang kalau ada lau? Apa ucapan penulis? Boleh hilang. Paham kan? Boleh hilang siapa? Karena bersama isimnya. Sekarang antum contohkan lau kuntum ta'lamun. Sekarang ada lau, ada kana bersama isimnya. Apakah terlarang? Apakah terlarang? Tidak terlarang. Kan hanya boleh hilang. Kalau ada, alhamdulillah, tidak repot dicari. Paham maksud contoh? Kan boleh bilang boleh. Ada pertanyaan lagi? Iya. Jadi kan kalau ada in, hubungan dengan pelajaran telah lewat kan. Kalau ada in kan setelahnya fi'il. Ya kana kan fi'il, makanya harus ada kana. Kana kan fi'il saudara. Antum enggak muncul itu. Enggak ada masalah kan, karena memang kana adalah fi'il. Terus? Kenapa khairon sebagai apa?
Atau bagaimana? Tidak bisa. Sudah? Sudah? Jauh ini yang failnya tam mesti dikatakan failnya karena juga. Iya, itu kan karena fiil, saudara. Jadi antum mau bilang failnya siapa? Masa failnya Budar? Iya, fail. Saya bilang fail biasa. Artinya fail untuk fiil biasa, seperti biasa. Failnya doroba, failnya kola. Fiil biasa. Oh, ana bilang fail biasa. Oh, failnya biasa ya? Bukan failnya kana. Biasa kan bahasa Indo, saudara. Tidak punya fail. Orang dohiria ini. Iya. Maksudnya, antum daerah seperti yang dibilang isim kana, khobar kana. Tapi antum irob fa'il. Fa'il biasa, maksud saya seperti biasa fiil-fiil lain. Hah? Atau saya bertobat? Sudah? Selesaikan tak? Sisa satu poin lagi, satu pembahasan terakhir. Paham kan? Satu pembahasan terakhir, mudah-mudahan tidak ada masalah dengan pembahasan terakhir ini. Kekhususan kana terakhir. Watak tasu, dan terkhusus dia juga. Ini kana punya kekhususan banyak. Iya. Bijawaz, lihat takdirnya. Akan boleh, dengan boleh. Boleh. Hatfinuni, penghilangan nun. Itu karena saudara kadang nanti hilang nunnya itu lagi. Penghilangan nun, mudorinya al-majazum ketika dia dijazam. Jadi kan yakunu mudori tak? Kan mudorinya kan yakunu. Kalau dia kemasukan alat penjazam, kenapa jadinya? Apa jadinya? Yakunu kemasukan alat penjazam apa jadinya? Kan lam, kan lam yakunu, lam yakun, kan begitu kan? Kan asal lam yakun, hilang waw karena ketemu dua sukun menjadi lam yakun, kan begitu kan? Setelah itu boleh ini hilang nun, jadinya lam yaku, begitu jadinya. Dengan syarat setelahnya tidak ada sukun atau setelahnya tidak ada domir nasab khobarnya hu. Itu syaratnya. Kalau ketemu setelahnya sukun tidak boleh hilang, tetap harus ada lam yakunil ladzi nakafaru yakunil ladzi. Kenapa ada nunnya? Ada sukun. Demikian pula tidak boleh ada domir nasab sebagai khobarnya. Kalau ada misalnya hu lam yakun hu, tidak boleh hilang. Kan tidak boleh lam yakuhu. Jadi syaratnya tidak boleh setelahnya ada sukun, tidak boleh setelahnya ada domir apa? Hu. Tidak ada domir nasab. Artinya lafadznya sekarang begini. Maka boleh lam yaku. Paham kekhususannya karena boleh nunnya apa? Hilang. Boleh nunnya hilang ketika dia berlafaz mudhari dan ketika dijazam. Ingat, seharusnya kalau dia jazam sukun. Seharusnya kalau dia jazam apa? Sukun. Tapi malah dihilangkan siapa? Nun. Adapun wawunya hilang karena ketemu dua sukun di jazam. Sudah ini? Jelas? Baca dulu. Jelas sekali ini. Bagaikan matahari di siang bolong. Iya. Wataktasu, dan terkhusus untuk dia. Bijawazi hatfi nuni mudhari'iha. Dengan dibolehkan hilang nun mudhari'nya al-majzum ketika dijazm. Ini dibilang hilang nun mudhari, berarti ketika dia fi'il mudhari. Majzum yaitu ketika dia dijazm. Artinya kalau rofa tidak boleh hilang. Ini khusus ketika dia mudhari jazm. Berarti kalau madhi tidak boleh juga hilang. Harus dia mudhari sedang dijazm. Boleh hilang nunnya. Ilam yaliha sakinun, jika tidak terletak setelahnya sukun. Ini syarat pertama. Jika tidak ada setelahnya sukun.
jika tidak ada setelahnya sukun, walad domiru nasbin muttasilun biha, dan tidak ada domir nasab bersambung dengannya. Tidak ada domir nasab bersambung dengannya. Nah contoh, walam aku bagiya, perhatikan, lam aku bagiya, apa irobnya bagiya? Khobarnya siapa? Khobarnya aku. Khobarnya aku. Mana isimnya? Domir mustatir, takdirnya anak. Paham kan? Iya, sekarang aku. Apa alamat jazamnya? Kan lam ada lam. Apa alamat jazamnya? Sukun. Di mana? Di mana sukunnya? Di nun yang sudah dihilangkan. Iya. Sukunnya di nun yang sudah dihilangkan. Kan nunnya sudah hilang, kasihan. Lihat catatan di bawah, 452. Iya. Oh, tadi ada syarat di situ ya. Terkhusus dia untuk boleh hilang nunnya. Boleh hilang nun, 451 dulu, 451. Dengan 4 syarat yang disebutkan oleh penulis. Dengan 4 syarat yang disebut oleh penulis. Jadi dalam ucapan penulis itu ada 4 syarat. Pertama, berlafaz mudhari. Kedua, kemasukan ala penjazam. Ketiga, setelahnya tidak ada sukun. Keempat, tidak bersambung dengan domir nasab sebagai khobarnya. Paham itu? Dengan catatan itu jelas. Dengan catatan itu jelas. Dengan berapa syarat? 4 syarat. Pertama, berlafaz mudhari. Kedua, kemasukan ala penjazam. Ketiga, setelahnya tidak ada sukun. Keempat, tidak bersambung dengan domir nasab sebagai khobarnya. Itu penting itu. Itu penting catatan itu. Iya. Lihat kata penulis, walam aku bagiya 452. Aku asalnya adalah akun. Yang dihilangkan nunnya. Yang dihilangkan nunnya. Dan bagian khobarnya aku. Yang dihilangkan nunnya mansub. Tanda nasabnya adalah dengan fathah. Contoh berikutnya, wala taku fi doikin, wala taku fi doikin, lihat taku. Taku, jangan sampai antum heran lagi, siapa ini temannya, siapa ini? Paham ini kana. Yang dihilangkan siapanya? Dihilangkan apanya? Nun, ini belum pernah kita dapat dah di dunia ini, barusan. Jadi nanti itu tidak ada alasan lagi, sudah tegak hujah. Tanda, sudah ditahu semua ini. Iya, wala taku fi doikin. Ya, wa in taku hasanatan. Banyak sekali ini bahasa fasih. Ini bahasa fasih karena bahasa Quran. Karena bahasa Quran. I'rabnya semua di bawah, alhamdulillah. Ya, setelah itu kita masuk di pembahasan lain. Tamat kita karena alhamdulillah. Itulah pembahasan kana. Ringkas, alhamdulillah. Dah, lumayan kan? Lumayan dah. Hari apa ini? Alhamdulillah. Cepat sekali kami sih. Cepat sekali. Enggak tuh, kan pasti ketemu sukun kan? Saya tahu maksud antum, tahu misalnya yakununa. Yakununa, kan begitu tuh? Masuk penjazam apa? Lam yakunu. Kan tidak disukun, saudara. Iya tuh. Dipaham kan? Kan ketemu dengan sukun setelahnya, kan sudah ada di syarat. Setelahnya tidak boleh ada sukun. Kalau antum lam yakunu, setelahnya ada apa itu? Sukun, ada waw tuh. Makanya masuk di syarat tadi itu. Masuk di syarat tadi. Tidak boleh setelahnya sukun. Paham kan? Jadi ini banyak terjadi di lau dan in. Maksudnya itu dia dengan syarat. Berarti in atau lau yang syarat. Tapi Bukan dengan syarat, dia makna syartia, bukan dengan syarat. Maksudnya in dan lau itu in lau syartia. Lau syartia, in syartia, bukan dengan syarat.
In dan lau. Jangan perluas, jangan perluas. Iya, kan antum sekarang bilang, kalau ada isim mansub setelah syarti, alat syartiyah, nah itu mau in dan lau, in dan lau. Iya, tapi kan dia bilang, demikian itu banyak setelah in dan lau. Jangan masukkan lagi semua syartiyah yang lain. Paham Andi? Boleh, kan cuman boleh. Boleh antum dah hilangkan nunnya walaupun terpenuhi syarat. Paham kan? Iya, walam akun tajiron. Walam akun tajiron. Saya bukan pedagang. Antum walam akun, ada nunnya. Kan makanya dibilang tadi boleh, boleh, semua boleh. Ada lagi? Berapa? 453. Betul. Kan khobar tuh saudara. Kan gini, ketika antum bilang Zaidun fiddar. Fiddar apa antum irob? Fiddar jar majrur. Berada dalam kedudukan ropa sebagai khobar mubtada. Sekarang khobarnya kana. Berada dalam kedudukan nasab sebagai khobarnya kana. Kan kedudukan tergantung irob. Kan penyakit tak? Saya kira salah catatan. Iya. Ternyata. Berarti tidak salah ya? Sudah benar? Kalimat-kalimat. Di dalam kalimat itu, kalau tidak ada khobar berarti dia tam. Dah, kan selalu itu kalau ada kana dan teman-temannya kan ada isim, ada khobar. Paham kan? Tapi kadang dalam kalimat tidak datang khobarnya. Oh berarti sekarang dia tam. Paham kan? Kan ada pembahasan penghilangan khobar. Kapan? Kan begitu kan? Di sini tidak ada bukan tempat penghilangan khobar. Itu kan kita bilang takdir itu kalau memang tempat itu biasa dihilangkan khobar. Dihilangkan khobar itu kan hanya pada 4 tempat. Masih ingat? Setelah laula. Paham kan? Setelah qasam sorry. Setelah waw ma'iyah. Sebelum hal tidak bisa jadi khobar. Kan itu tempat penghilangan khobar. Ini bukan tempatnya. Sehingga tidak perlu takdir. Nah, karena asal itu tidak ada takdir. Paham saudara? Domir jar tidak mungkin toh. Tidak mungkin karena bersambung dengan domir jar. Tidak bisa kan? Kan ada huruf jar pasti. Iya, tapi kan judulnya bersambung, bukan mahal. Paham? Itu? Kalau domiropa, ya kan pembahasan kita adalah kalau domiropa memang tidak pernah. Kan gini saudara, fi'il madhi, mudhari. Pernah nggak bersambung dengan domiropa, mutaharik? Di pembahasan sorof? Nah, pernah, tapi hanya nun niswah. Itu kan hanya satu toh, di sorof saudara. Jadi antum ngomong ini tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi, kan dia bilang bagaimana kalau bersambung dengan dhamir rafa? Fi'il mudhari tidak bersambung dengan dhamir rafa. Berharokat. Kalau bersambung pasti dhamir rafa
sukun. Nah ketemu sukun saudara. Kan ada syarat di atas tadi. Tidak boleh setelahnya ada sukun. Itulah contohnya juga tadi. Siapa tadi? Kita ada. Kan misalnya yakunani. Masalah penjazam. Kan lam yakuna. Kan ada sukun setelahnya. Paham kan? Belum? Intinya sebenarnya kan ini gara-gara berpikiran luas sedikit. Kan syaratnya gini. Syaratnya tak? Pertama, lafadznya mudhari. Kedua, ada alat penjazam. Dah? Ketiga, setelahnya tidak ada sukun. Setelahnya tidak ada sukun. Keempat, tidak ada domir nasab. Itu ji, tidak boleh bersambung dengan domir nasab. Sekarang pikiran berkembang. Kalau bersambung dengan domir rofa, paham kan? Domir rofa ada dua. Ada yang berharokat, ada yang sukun. Yang berharokat kan hanya nun niswa. Iya. Dan kalau nun niswa kan mabni, tidak jazm dengan sukun. Berarti keluar, tercoret, kan mabni. Paham tak? Kalau bersambung dengan domir rofa yang sukun, berarti kan setelahnya ada sukun. Terpenuhi nggak syarat? Masa terpenuhi? Syaratnya tadi apa? Tidak boleh setelahnya ada sukun. Jadi sekarang ini tidak bersama dengan domir nasab kan? Karena dominnya domir rofa. Tapi kan ada syarat lain tabe. Ada 4 syarat bos. Ada berapa syarat? 4 tak? Ini antum ini fokus kepada satu syarat. Walaupun terpenuhi itu bukan domir nasab tak? Kan tadi harus bersama dengan domir nasab tak? Tidak boleh bersama dengan domir nasab. Abu Dar mungkin pikirannya, berarti kalau bersama dengan domir rofa, paham kan? Tidak boleh hilang. Iya kan? Tidak bersama dengan domir rofa memang tidak boleh hilang. Kenapa? Karena domir rofa yang bersama dengan fi'il mudhari sukun. Syaratnya tadi apa di atas Abu Dar? Tidak boleh setelahnya ada sukun. Paham atau belum? Yakin? Kalau enggak paham belajar kau sama Syahidu. Sudah? Alhamdulillah. Antara fi'il dan fa'il. Tapi tidak ada orang bilang gitu, fi'il. Jadi, doroba kana Zaidun gitu ya. Tidak ada saudara. Jangan kita tambah-tambahi. Itu saja dulu. Kan kalau fi'il fa'il berarti kan boleh kan fi'il yang penting taukid. Ini kana. Nah, bisa tapi tidak ada orang ngomong begitu. Tasrifnya begitu saja. Itu kan contoh. Masa harus disebutkan 12 tasrif? Sorob itu saudaraku. Menangis Muhyiddin. Menangis si bawah ini kalau begini modelnya. Maksudnya kita cukup bilang tasrifnya. Belum datangkanlah seperti mudhari, masdar, amar, isim fa'il. Masa harus sebutkan semua? Makan, zaman, ma'lum, majhul. Maksudnya pahamilah. Nah, kan untuk tasrifnya. Apa yang tuh pahami untuk tasrifnya? Pecahannya. Seperti, nggak harus semua. Seperti. Mudhari, masdar. Apalagi? Amar, madi. Lanjutkan lagi. Kalau mau kita tambah. Bisa-bisa menangis. Biar si bawah ini menangis karena pelajar rumah bahasa Arab ini. Iya, pahamlah isyarat. Seperti itu contohnya. Paham kan? Data bagi semua. Paham kan? Apakah dia masuk di situ taukidkan antara keduanya?
Itu kan sudah saya isyaratkan di bawah kan. Kalau Quran itu adab namanya. Quran tidak boleh kita bilang tambahan. Karena kalau dibilang tambahan berarti percuma. Ada di Quran yang sia-sia. Nah, makanya nanti ditegaskan dalam kitab setelah ini, Qaidul I'rab. Tidak boleh kita berkata pada satu huruf pun yang ada di Quran, walaupun itu tambahan secara i'rab. Tidak boleh kita bilang tambahan. Karena orang yang mendengar akan bilang, oh percuma. Ada yang percuma. Maka adabnya adalah taukid, silatan wa taukid. Nanti. Paham kan? Subhanallah, alhamdulillah.